Iya, setelah hasil belum maksimal timnas U20 di Piala Asia, timnas senior diharapkan bisa tampil lebih matang melawan Australia dan Bahrain nanti ya, kurang dari sebulan, betul nggak Bu? 20 Maret dan 25 Maret. 20 Maret dan 25 Maret. Oleh karena itu kita langsung aja bahas malam hari ini ya Cing ya, bersama pengamat sepak bola kita, Bung Gita Suwondo dan juga mantan pesepak bola yang kini jadi komika. Oki Rengga. Anda Mas Oki. mantan? Iya mantan. Tapi malu saya tuh disuruh kayak gitu. Ya, kan memang Anda Iya pernah sih, menjadi... memang. Saya pernah jadi mantan kiper profesional di Liga Indonesia. Ya. Tapi orang selalu bilang, Allah nggak usah ngomongin, kan kamu juga kiper cadangan ketiga. Jadi masih lama ya, mainnya itu lama ya? Lama Cik. Harus siapa dulu yang mundur? Kalau mau main itu harus nunggu kiper pertama cedera. Itu juga masih ada kiper kedua. Kalau kiper kedua cedera, nah itu baru. Kiper pertama main lagi. Jujur ya Ki ya, ini jujur. Saya mau bertanya jujur nih. Selama pertandingan menjadi cadangan kiper ketiga, ada nggak doa? Ya Allah, cedera. Supaya cedera. Ini supaya Nggak saya main. ada Cing. Nggak ada. Nggak ada. Nggak boleh. Ais, yang bukan nggak boleh Om. Nggak boleh. Lagi live soalnya. Nggak enak ngomonginnya. Bolehnya doa kartu merah berdua. Cedera jangan. Cedera jangan. Cedera jangan. Tapi kita tuh selalu fair, Cing. Kita support semua segala macam. Kan pasti ada kesempatannya lah. Oke, ya. Oke, tapi kalau menurut dari Mas Oki dan Bung Gita sendiri, kekalahan dari timnas U20 yang tumbang nih, ini sebenarnya sudah bisa terprediksi nggak sih pada saat uji coba tuh? Waktu itu kan sebelum mulai kan ada uji coba dulu kan? Ya, sebenarnya sih dari tahun lalu udah kelihatan ya. Tapi kan diharapkannya ada lagi nih, akan ada perbaikan. Tapi kan kita lihat uji coba di Eropa kan kita kalah terus-menerus. Terus kita menang lawan Argentina, dibilang lawan Argentina kan Argentinanya kelas 3, kelas 4 ya. Dia datang pemain nasional Argentina, pemain yang memperkuat Argentina di turnamen Korea itu kan datang dari divisi 2, divisi 3-nya mereka. Jadi bukan benar-benar tim nasional Argentina under 20-nya. Terus lawan Korea dan Thailand kan juga kalah di turnamen itu. Di kualifikasi Piala Asia aja kan kita hanya menangnya dari Maldives, kita hanya menangnya dari Timor Leste. Itu pun kita jebol sekali lawan Timor Leste. Menangnya 3-1. Lawan Yaman juga kita hanya 1-1. Dan kemarin waktu uji coba di Sidoarjo bulan Januari itu kelihatan banget. Kita lawan Jordan juga keteteran, lawan Suriah apalagi kita keteteran. Ini dua tim yang juga di Piala Asia kemarin juga tersingkir dari lawan-lawannya. Walaupun mendapatkan jumlah poin yang banyak dibandingkan kita. Jadi kelihatanlah gambarannya bahwa tidak ada perkembangannya pada saat ditangani. Tim Under 20 ditangani oleh Indra Syafri kali ini. Salah siapa? Salah siapa? Wah salah semua lah. Bisa Pemain harus salah, pelatih harus salah, semua harus tanggung jawab lah. Orang itu dibiayain kok TC semua segala macam. Nah itu juga banyak yang bilang, Kok marah-marah Bukan marah, kita kesel aja maksudnya. Maksudnya udah sempat komunikasi sama pelatih Indra Jagel? Bukan. Bukan, itu. Bukan. Maksudnya Indra Syafri. Indra juga ya. Ini menjadi ramai karena Film memang itu. banyak yang bilang udah mahal, terus hasilnya cuma segitu. Memang semahal apa sih si Under 20 ini biayanya untuk membentuk satu tim yang bagus? Bukan masalah membentuk satu tim yang bagus sebenarnya, Cing. Kalau dibilang ini kan adalah pemain-pemain terbaik yang dikumpulkan. Setelah dikumpulkan mereka dikasih fasilitas TC ke luar negeri berbulan-bulan. Itu kan menghabiskan biaya besar. Kita berharap sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya memang terlihat nih mainnya seperti ini. Kan betul kata Om Gita tadi. Kita cuma berharap mereka bisa tuh ngasih perubahan di setiap pertandingan semua segala macam. Tapi ketika Piala Asia kayak, ini nggak ada yang berubah nih. Gaya mainnya semua segala macam. Mainnya kayak begitu aja. Dan kelihatannya kalau dari gol-gol yang tercipta ke gawang kita itu kita kayak nonton pertandingannya. Jadi kita bukan kayak main, kayak kita nonton. Dan Maksudnya gimana tuh, Bung? kayak dia membiarkan lawan untuk melompat. Mereka tidak melompat. Oleh ada yang mengatakan bahwa lawan lebih tinggi dari kita. Iran, Uzbekistan jauh lebih tinggi dari kita karena bola atas kita kalah. Tapi kemarin lawan Yaman walaupun mereka nggak bikin gol, itu striker itu pendek. Adel Abbas itu pendek banget. Jadi dia bisa lompat melebihi center back kita. Yang salah siapa? Iya, pemain mungkin salah. Tapi kan di bangku cadangan ada pelatih, ada asisten pelatih yang harusnya bisa melakukan perubahan taktik ya. Itu yang beberapa pelatih bisa melakukan perubahan taktik. Kemudian ya kalau dicari salahnya lagi adalah kompetisi kita yang nggak jalan ya, untuk Under 20. Tapi sebenarnya kan kita ada EPA. Ada EPA, tapi EPA-nya kan nggak sejalan ke beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian kalau kita bicara Under 20 sebelumnya tahun 2023 itu kan pemain-pemain seperti Hoki Caraka, M Ferrari itu kan sudah
malang melintang di Liga 1 saat itu. Ini kan sekarang kan Doni Tri hanya yang di Liga 1. Tapi itu pun dia bukan pilihan utama Persija. Kadek Ariel juga bukan pilihan pertama Bali United. Jadi memang levelnya memang beda dengan yang tahun 2023. Itu nggak bisa disangkal lagi. Iya. Tapi sebenarnya untuk tim-tim yang ada under 20, under 23 gitu, sebenarnya apakah ini memang cikal bakal untuk bisa mendapatkan pemain bagus untuk jadi timnas senior nantinya atau ini? Kalau itu sebenarnya udah pasti ya, Cing. Karena kan kita timnas tuh mulai dari U17 kalau nggak salah. 15 bahkan. Iya, 15 ya. 15, 17. Ini kan yang 16 itu. Iya, ini kan kalau 17 dia bagus, dia bisa jaga performanya, dia bakal naik nanti ke timnas U19. Ya. Ketika di 19 dia bagus, dia punya kesempatan ke 20, ke 23 sampai pada akhirnya nanti dia jadi pemain di timnas senior. Kayak begitu. Kesalahan kita selama ini adalah pemain-pemain ini bagus ketika di kelompok usia. Ya. Kita sering lah kelompok usia juara ASEAN semua segala macam. Tapi terlalu banyak pemain yang cepat puas. Itu tuh jadi problem juga buat kita. Itu pun kalau di under 20-nya bagus. Nah kalau dalam kondisi yang seperti sekarang, under 20 yang seperti ini kan kita bisa jadi cerminan bagaimana tim senior kita 4-5 tahun ke depan gitu. Nah benar, jadi makanya ini sebenarnya kita nggak bisa juga menyalahkan pemain semua segala macam. Karena mereka masih kelompok usia. Mereka ini lagi dalam proses pembinaan. Tapi kalau pembinaannya nggak benar, ya ini nanti bibit timnas senior kita. Sebenarnya harus ada apa ya? Kedepannya harus ada penanganan bahwa tim ini pemain-pemain ini adik-adik kita ini punya kompetisi yang juga reguler. Iya. Artinya kompetisi regulernya bukan sekarang kan kalau Liga 1 kompetisi teratas kita hanya ada peraturan pemain under 22 yang dimainkan. Satu atau dua pemain under 22 setiap pertandingannya, bukan under 20. Akibatnya pemain-pemain under 22 aja yang dimainin, bukan under 20. Nah, ini harus ada turnamen seperti EPA yang Oki bilang tadi, bahwa itu harus berkesinambungan. Kenapa? Karena biar pemain-pemain ini punya jam terbang yang membuat Liga 1 nanti klub Liga 1 tertarik bahwa ini bisa pantas untuk main di mereka. Nah, Bung Gita, Mas Oki, ini kan pada lemes ya semua penonton ya terkait dengan U20 ini. Nah, terus kemudian gimana nih caranya menumbuhkan harapan nih sebentar lagi kan akan melawan Australia, Bahrain, apakah lemes juga atau kemudian gimana? Tahan dulu ya, tahan dulu. Usai jeda kita akan kembali lagi.